Iya iya. Oh iya nakwil. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Terus ditakwil-takwil dewi. Maka sebelum menjelaskan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah ya toh? Nah, kita harus tahu pokok-pokok isi Al-Qur'an kuwi surat Al-Imran ya. Ayat ke-7 kan. Nah, itu ada yang mutasabihat, ada yang muhkamat gitu. Muhkamat itu terang, tegas dan jelas. Itu enggak iso diwawa. Iso langsung dipahami. Tapi yang mutasabihat itu perlu kajian pemahaman. Dipahami tenan, di antara manusia ada orang yang mencari keridhaan, mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan. Loh, dadak ngorbanke diri loh. Itu. Nah, itu enggak iso ditakwil, maka Quran itu apa adanya. Lah kuwi kadang kok terus dijelasin ning dalil iki. Wah, ya oke dalil. Coba ayat yang mencari keridhaan tadi, satu ayat toh. Saiki Gusti Allah jelaske neng surat Al-Fajr. Al-Fajr ayat 28. Ya ayuhan nafsun mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Harus tenang. Kalau orang tenang pasti berakal. Bahkan kan nganggo akal gitu loh. Berakal. Jangan pakai nafsu. Ya ayuhan nafsun mut. Jangan pakai nafsu, pakai mood, tenang. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya mencari keridhaan. Lah iya. Apa yang dikorbankan dirinya? Arjini ila robika rodiatan mardia. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Ya, berarti dikorbannya apa nih? Hatinya. Jiwa-jiwa yang tenang, wis sapa-sapa wae sing tenang, aja ngumbaro nganggo nafsu, aja nganggo egois. Nanti dulu sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kembalilah ke dalam surgaku. Kembalilah ke dalam. Berarti enggak iso diwaca ning. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke dalam surga hamba-hambaku. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Berarti harus hati dulu yang diridhoi itu. Kalau ingin mengorban diri, hatinya yang dikorbankan. Dari sifat apa? Dengki, serai, ya itu. Dari sifat jin, iri, dengki, dendam, jengkel, dengki, serai, ya itu jin. Itu. Nah, pikiran perlu dikorbanke. Dari apa? Bangga, sombong, ria, keras kepala, ngono-ngono lah. Setan, ya. Karena bangkitkan. Fatkuli pingibati fatkuli jana. Masuklah ke dalam golonganku dan masuklah ke dalam ibati fatkuli jana. Kuwi maksudnya jannah kuwi surga jannah gitu. Surga jannah. Kita ini ya surga jannah aja ucul.
ditani kowe lek ngaji Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat semurni-murninya, tobat sebenar-benarnya. Ojo tobat sambel. Ya. Bagaimana sih cara tobat yang semurni-murninya? Karena hatinya mau didapat keridhaan Allah toh. Tadi mau ke surga ya toh, surga jannah. Nah, di situ tobat semurni-murninya, tobat lahir batin. Ngono tok selesai. Lahir perbuatan dan Islam perbuatane, batin ati. Ben diri doi baru Robi atim lana nuruna wa firlana innaka ala kulli sain qadir. Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa cahayanya? Cahaya hati. Apa buktinya dapat cahaya hati? Bisa memahami, menghayati, mengkaji, koreksi diri, hilang sifat diri dengki. Udah selesai. Setelah kamu tobat lahir batin ya toh, jasmani rohani. Nah, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Jangan turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata. Lah iya. Maksudnya masuk Islam ini Islam lahir batin, jasmani dan rohan. Nih, nek salah aku salah kewe lek. Pak, mualaf iki salah kewe nek salah. Jangan turut langkah setan. Ini perjanjiane nek kowe wani enggak ngikuti langkah setan masuk Islam. Apa setan itu? Setan itu masuk lewat ubun-ubun, membangkitkan angan-angan yang kosong. Akhirnya bangga diri, sombong diri, merasa udah bisa sih. Bangga, sombong, ria. Kuwi isine otak ndas. Isine otak, kepalanya jadi keras kepala ini kalau bangga diri. Itu setan, manggone ning otak. Yes. Apalagi iblis. Cangkem nang perbuatan, fitnah, suudzon, memperolok-olok, menjelek-jelekan. Lakuan iblis kok ditutno. Monggo. Itu langkahnya iblis. Ora kok iblis nek mlaku sak pira, jangkae sak pira, ya ora ketemu tak tekoni. Jin sekarang, jin manggon ning ati, iri, dengki, dendam, jengkel, drengki, srei sik dingura. Oh iya cik ngetukne langkah jin. Nah, nek telu kuwi cik ditutne. Ajur enggak itu? Percuma enggak mengorbankan dirinya. Tobat lahir batinnya ajur enggak kira-kira? Ya rugi. Surga janai bablas. Ketika sholat tobat rampung ropi atihim lana nurona wafir lana innaka ala kulli sayin qadir. Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Cahaya kami cahaya hati loh. Karena berani mengorbankan diri. Ya toh? Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nek Gusti Allah itu petengi wae. Kupingmu nek ngrungokne Qur'ane malah disumpeli kaya kesamber petir. Yang muhkamat, yang mutasabihat itu tadi sudah ya toh. Sekarang yang muhkamat, terang, tegas dan jelas. Sorane takwil-takwilan, enggak perlu pemahaman. Satu ayat, dua ayat selesai ya. Sekarang buka Al-Baqarah ayat 2. Ayat 1 sampai 5 ya coba kamu baca. Nanti kan pas itu. Iya.
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya wes, nek wong takwa petunjuke, ya udah selesai. Nggak usah ngomong aku wis takwa. Engko dicek petunjuke primbon. Udah jelas. Al-Fatihah, kamu baca Ihdina Sirotol Mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itu kan sih mutasabihat. Jalan yang lurus mana gitu. Ya iya. Ya, bagaimana jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa gitu. Itu jenis sih mutasabihat. Jadi sih mutasabihat. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus urung jelas. Bagaikan jalannya orang yang telah kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Kamu harus tahu dulu. Ada 25 nabi kan gitu loh. Nah, kok nabi sorok kabeh? Itu masih bingung. Nah, itu perlu dikupas. Nah, itu. Terus dan bukan jalannya orang-orang yang kau murkai atau jalannya orang sesat. Siapa orang yang dimurkai, siapa jalan yang sesat. Nah, itu jenenge sik mutasabihat. Kalau tadi jelas kan? Dalikal kita bulare bagi dalil. Ya udah, kita hafal Quran. Keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nek wong takwa petunjuke wes, lah sing kok gawa apa kitabmu. Wastanginu bisa beri wa sholatu wa innaha lakabiratun ilang ala khosingin. Sabar dan sholat itu jadi penolongmu. Yang demikian itu sungguhlah sabret kecuali orang-orang yang kusuk bahasa Arab ini loh. Bahasane dhewe iki fokus. Wes selesai. Kuwi iso nulung awake dhewe. Dunia akhirat. Apabila bagus sholatmu, baguslah semua. Iya nang hadise ya pas. Dadak dawa. Dong. Oh iya, mutasabihat. Mukamat meneh Al-Arab 179. Dan sesungguhnya tidak diciptakan neraka jahanam ini kecuali untuk golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya mata tidak untuk melihat kebesaran Allah. Punya telinga tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya udah, perkara hati tuh. Setelah hatinya mau mendengarkan, mau memahami ayat-ayat Allah, seayat dua ayat, ya sembuh ora ketang Ihdina Siratal Mustaqim ngono ae. Lah ya ora mentas tekon jahanam to. Siti Robi firli warhamni wajibuni sampai rampung kok mah paham karepe. Mentas gak jahanam? Mentas. Enake lho. Salat ngrungokke tok sing diwaca. Walaupun ra mudeng. Mentas gak jahanam? Mentas. Punya mata untuk melihat kebesaran Allah. Gampang. Lah kebesaran Allah itu apa toh? Kamu dikasih pikiran, akalnya sehat, kamu dikasih hati. Itu kebesaran Allah itu. Digunakan sebaik-baiknya. Artinya, kowe iki apa ora ro to? Tak kei utek, tak kei ati ora gelem memahami, tak kei utek ora gelem mikir. Tak gelem eling aku. Bahasane ngono lho. Mentas iso memahami karepe Gusti Allah, iso eling karo Gusti Allah. Ya selesai. Dah ada jahanam. Jane enak lho. Tapi perkara ati, nek gelem memahami, menghayati, mengkaji, koreksi diri, kau udah beruntung toh mengorbankan dirinya dengan hati yang ridho kembali kepada
Allah, enak tok. Panggah hati sing dibahas. Yo Jane ngopo sih kok panggah hati? Karena ati kuwi urip kon ngati-ati. Ati kuwi kitabe Gusti. Gusti kon bagus-bagusi ati.